Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang postmodern. Saya Devana Nur Hakim. Saya Mozif Rofi Ramadan. Saya Sabrina Salsabila. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Sebelumnya, perhatikan video berikut. Postmodernism began at precisely 3 p.m., March the 16th, 1972. Modernism had failed, or at least that's what the postmodernists believed. Modernists had spent much of the 20th century trying to forge a better world, inspired by science and universal truths. To them, less was more. To postmodernists, less was a bore. They believed we needed as many references as possible to determine our own individual subjective conclusions. Art is a good way to try and explain it. Remember Picasso? He created one-off masterpieces based upon predetermined principles of art. His creations rocked the art world, but postmodernists weren't impressed. They believed in more than one method or style. Collage, chance, anarchy, repetition. These were infinitely more interesting. Oke, mari kita bahas untuk lebih jelasnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian postmodern. Istilah postmodern mulai banyak digunakan orang dari berbagai kalangan pada dekade 1950-an. Aliran postmodern ini muncul setelah berakhirnya aliran modern. Postmodern secara bahasa dapat diartikan sebagai post yang berarti setelah dan modern yang berarti masa kini. Secara singkat, postmodernisme adalah kebalikan dari paham modernisme. Postmodernisme adalah paham yang lahir dari kegagalan para filsuf modernisme untuk memajukan sosial manusia. Karena kegagalan tersebut dalam menjalani misinya untuk memajukan sosial manusia dan menjadikan generasi manusia mendatang lebih maju dalam perkembangan pengetahuan dan sosial, menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan haruslah konkret secara objektif, tidak ada nilai dari manusia, maka beberapa filsuf melahirkan sebuah paham yang lebih baik daripada sebelumnya dan lebih memantapkan tujuan yang dicapai, yaitu paham postmodernisme. Istilah modernisme menunjuk pada produk budaya yang dihasilkan pada aliran postmodern. Tanda-tanda budaya postmodern yang paling terlihat itu muncul dalam seni, arsitektur, film, musik, dan sastra setelah tahun 1950-an. Selanjutnya ada beberapa filsuf dan seniman postmodern. Yang pertama ada Jean Baudrillard. Beliau lahir di kota Reims, Prancis Barat pada 5 Januari 1929. Menurutnya, mode of production telah digantikan oleh mode of consumption, di mana konsumsi inilah yang menjadikan seluruh aspek kehidupan sebagai objek konsumsi. Masyarakat sekarang ini membeli barang bukan karena lagi untuk pemenuhan kebutuhan, melainkan untuk pemenuhan keinginan atau hasrat yang ada di dalam dirinya. Nah, di era postmodern ini juga terjadi pergeseran orientasi yang dimana konsumsi semulanya dijadikan sebagai kebutuhan hidup menjadi gaya hidup. Contohnya, sebuah mobil Porsche atau BMW dinilai bukan karena manfaatnya sebagai alat transportasi atau harganya yang mahal, melainkan menjadi simbol gaya hidup atau kemewahan dan status sosial pemiliknya. Selanjutnya ada tokoh kedua, yaitu Jacques Derrida. Derrida menciptakan sebuah pemikiran tentang dekonstruksi, yaitu salah satu kunci dari pemikiran postmodernisme yang mencoba memberikan sumbangan mengenai teori pengetahuan yang dinilai sangat kaku dan kebenarannya itu tidak bisa dibantah. Dalam hal ini dimaksudkan yaitu modernisme. Derrida mencoba meneliti kebenaran terhadap suatu teori pengetahuan yang baginya bisa dibantah kebenarannya. Artinya bisa membuat teori baru asalkan teori tersebut dapat terbukti kebenarannya dan dipertanggungjawabkan. Dekonstruksi dari Derrida merupakan sebuah alternatif untuk menghilangkan keterbatasan penafsiran dan penyimpulan yang baku ini. Menjelaskan tentang Andy Warhol. Andy Warhol lahir dengan nama lengkap Andrew Warhol. Ia lahir di Pittsburgh pada tanggal 6 Agustus 1928. Awal bagaimana ia mengenal seni adalah ketika pada kelas 3 ia menderita Sydenham, Korea, yang mana hal tersebut membuatnya mengurung diri di kamar. Dari pengurungan dirinya tersebut, ia akhirnya suka mengoleksi karya-karya seniman, menonton film pendek, dan mendengarkan lagu. Karya-karya yang dibuat Andy Warhol bersifat desentring, yang mana ia tidak memusatkan pada satu objek, melainkan melakukan pengulangan pada objek tersebut. Yang mana salah satu ciri khasnya juga adalah ia menggunakan warna-warna yang berani, yang mana awalnya ini dianggap norak bagi beberapa orang. Namun setelah warna-warna tersebut dilakukan pengulangan atau repetisi, karya tersebut menjadi enak dipandang. Andy Warhol pernah berkata, "When you do something exactly wrong, you always turn up something."
Dalam perkataannya dapat dilihat bahwa ia memang ingin mendobrak karya-karya modernisme dengan karya-karya yang hanya melibatkan benda sehari-hari. Tidak seperti karya modernisme yang menggunakan dewa atau Tuhan sebagai objek utama dalam karya mereka. Pada akhirnya, karya-karya Andy dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada ciri seni rupa postmodernisme. Secara umum, salah ciri dari seni rupa yang dihasilkan pada aliran postmodernisme merupakan sangat bertolak belakang dengan paham modernisme yang mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas pada setiap aspek seninya. Dan juga seperti berikut, yang pertama ada menekankan emosi daripada rasio, lalu menekankan media daripada isi, menekankan tanda daripada makna, menekankan kemajemukan daripada penunggalan, menekankan permainan daripada keseriusan, menekankan lokal daripada universal, dan menekankan fiksi daripada fakta. Ada pula ciri-ciri khususnya. Yang pertama, arsitekturnya. Pada postmodernisme ini, arsitekturnya lebih berfokus kepada nilai estetika ketimbang dengan fungsinya, di mana ini sangat bertolak belakang dengan paham modernisme yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, seni visualnya. Sejatinya postmodernisme ini tidak terikat dengan aturan-aturan apapun. Kita bisa lihat dari lukisan-lukisan yang ada pada aliran ini. Seni rupa pada tahun 70-an juga lebih menekankan kepada aspek-aspek sensual, emosional, dan tradisional daripada teori dan konsep. Jadi, pada seni visual postmodern ini, karya yang dihasilkan lebih bersifat abstrak atau tidak terikat dengan aturan apapun, dan lebih ke arah pluralis, yang berarti lebih menghargai keberagaman supaya mendapatkan sudut pandang baru dari penikmat visualnya. Pembahasan berikutnya adalah karya-karya postmodern. Yang pertama ada lukisan Starry Night yang merupakan karya Van Gogh. Van Gogh sendiri merupakan seniman yang menggunakan aliran postmodern dalam membuat karyanya. Contohnya Starry Night ini. Starry Night ini adalah lukisan minyak di kanvas yang dilukis pada Juni 1889. Lukisan ini menggambarkan pemandangan dari jendela yang menghadap ke arah timur dari rumah sakit jiwanya di Saint-Rémy-de-Provence, tepat sebelum matahari terbit dan ditambah dengan desa yang diidealkan. Selanjutnya ada The Cosmic House. The Cosmic House terletak di Holland Park, London, Inggris. The Cosmic House dulunya adalah rumah kediaman milik Charles Jeng yang ia tinggali bersama istri dan kedua anaknya. Ruang-ruangan di Cosmic House dinamakan sesuai dengan tata surya ataupun benda-benda luar angkasa lainnya. Namun setelah kepergiannya pada tahun 2019, The Cosmic House dirubah fungsi menjadi museum oleh kedua anaknya dan akhirnya berubah nama menjadi The Cosmic Museum. Lalu ada lukisan Convergence yang dilukis oleh Jackson Pollock. Lukisan Convergence dibuat di atas kanvas berukuran 93 dikali 155 inci pada tahun 1952. Lukisan ini dibuat dengan cat minyak, goresan, serta garis ataupun cipratan-cipratan di lukisan ini menggambarkan emosi Jackson Pollock, yang mana lukisan ini dibuat kala terjadinya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Lukisan ini dinilai menggambarkan kebebasan berpendapat. Ada Marilyn Diptych yang merupakan karya Andy Warhol. Nah, ini dapat dikatakan sebagai seni postmodern karena berbagai alasan. Andy Warhol di sini bermain dengan estetika yang khas untuk industri periklanan dan yang khas untuk seni Warhol. Nah, terdiri dari panel kiri dan kanan, tampilan sekali dalam warna dan sekali dalam hitam putih yang merupakan potret artis Marilyn Monroe. Nah, Andy Warhol ini merupakan seniman postmodern yang berhasil melahirkan genre pop art. Nah, kelahiran pop art salah satunya ditandai dengan karya postmodernnya ini. Postmodernisme dalam perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia. Kontemporer berasal dari dua kata yaitu ko dan tempo, yang ko artinya adalah bersama dan tempo yang artinya waktu. Jadi yang dimaksudkan dengan seni kontemporer adalah karya seni yang ide dan pembahasannya dibentuk dan dipengaruhi sekaligus merefleksi kondisi yang diwarnai dengan keadaan zaman ini. Tempat budaya global yang menebarkan banyak pengaruh yang menjadi penyebab berbagai perubahan dan perkembangan. Dalam ranah ini, istilah seni rupa kontemporer sering dihubungkan dengan sebuah gejala seni yang membedakan dirinya dengan seni rupa sebelumnya, yakni seni rupa modern. Seni rupa kontemporer dikategorikan sebagai karya yang dihasilkan oleh paradigma postmodern. Sehingga, menurut banyak pihak, kontemporer berkesinambungan dengan postmodernisme. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.